Hai teman-teman, dukung terus Bumindo maju dengan like, komen dan subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Heri Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santriwati di Bandung, dituntut hukuman kebiri kimia hingga hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Bahwa pertama kami menyimpulkan perbuatan yang terdakwa ini sebagai kejahatan sangat serius, the most serious crime. Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jerak pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ya, berupa pengumuman identitas. Ya, agar tidak dapat disebarkan ya melalui pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia ya. Sebelumnya, berita tentang guru pesantren di Bandung perkosa santriwati mengundang reaksi banyak orang. Pelaku Heri Wirawan pun dituntut hukuman kebiri untuk memberi efek jerak. Hukuman kebiri kimia dilakukan untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi. Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan penolakan lembaga tersebut atas tuntutan hukuman mati terhadap Heri Wirawan, namun bukan untuk melindungi pelaku. Komnas HAM setuju kalau pelaku dihukum berat, tetapi bukan berarti harus hukuman mati, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Menurut dia, pemerintah melalui aparat penegak hukum bisa saja menjatuhi hukuman kurungan penjara seumur hidup bagi Heri Wirawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perlu ditegaskan, Komnas HAM mengecam keras kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Namun, di satu sisi soal hukuman, lembaga itu tetap meminta bukan penerapan hukuman mati bagi pelaku. Jadi, apa itu hukuman kebiri kimia? Melansir headline, kebiri kimia adalah penggunaan obat-obatan untuk menurunkan produksi hormon di testis pria. Para ahli biasanya menggunakan metode ini sebagai pengobatan kanker prostat. Kebiri kimia juga disebut sebagai terapi hormon, terapi supresi androgen, maupun terapi depresi androgen. Kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh untuk menekan produksi hormon testosteron. Hasil akhirnya pun akan sama dengan kebiri bedah. Dengan berkurangnya testosteron, artinya fungsi seksual seseorang akan menurun ataupun menghilang. Obat yang kerap dipakai untuk kebiri kimia seperti yang mungkin akan digunakan pada pelaku pemerkosa 13 santriwati di Bandung Heri Wirawan, diantaranya medroksiprogesteron asetat, siproteron asetat, dan luteinizing hormone releasing hormone atau LHRH. Jenis obat-obatan untuk hukuman kebiri kimia ini efektif untuk mengurangi hormon testosteron dan estradiol. Lalu, seberapa efektifkah hukuman kebiri kimia? Hukuman kebiri kimia bukan pertama kali diputuskan di Indonesia. Putusan kebiri kimia juga pernah dijatuhkan kepada Muhammad Aris dalam kasus pemerkosaan 9 anak di bawah umur tahun 2019 silam. Kala itu putusan ini mendapat berbagai respon dari masyarakat dan instansi terkait. Kontroversi itu muncul karena kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan sumpah dokter, tidak efektif, dan juga melanggar hak asasi manusia.
Dari sisi medis, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Budi Wiweko mengatakan, hukum kebiri kimia tak sesuai dengan sumpah dokter. Terus terang saja, pekerjaan seperti itu bukanlah pekerjaan yang boleh dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Ini karena kita punya sumpah dokter yang bunyinya menghormati makhluk hidup insani sejak pembuahan. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia kala itu, Daeng Muhammad Fakih. Menurut Daeng, kebiri kimia sebaiknya dilakukan dalam perspektif rehabilitasi agar lebih efektif. Jika dilakukan dalam perspektif rehabilitasi, justru si predator seksual akan bisa sembuh karena output dari rehabilitasi memang untuk kesembuhan. Kalau perspektifnya hukuman, kan tidak ada output kesembuhan. Dan jika kebiri kimia dilakukan dalam perspektif rehabilitasi, kami dari IDI dengan sukarela menjadi eksekutornya. Kembali ke kasus Heri Wirawan. Menurut dokter spesialis andrologi Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta Selatan, Dr. Nugroho Setiawan, pemberian obat anti androgen akan memicu reaksi berantai di otak dan testis. Produksi testosteron 95%-nya berasal dari sel lidik di buah zakar pria. Pemicu agar testosteron diproduksi adalah hormon luteinizing yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis anterior di otak, kata Nugroho dilansir dari BBC Indonesia. Nah, zat anti-testosteron membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon pemicu produksi testosteron. Kalau itu ditekan, otomatis testis tidak memproduksi testosteron. Jadi kait-mengait semuanya sambung dia. Dr. Nugroho menuturkan, munculnya gairah seksual tidak hanya disebabkan hormon testosteron, namun bisa timbul karena pengalaman seksual yang dialami maupun faktor kesehatan yang akan membangkitkan gairah seksual. Senada dengan Dr. Nugroho, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, Wimpi Pangkahila menjelaskan bahwa ingatan dari pengalaman seksual seseorang tidak dapat dihapus. Tidak pernah ada laporan yang menunjukkan bahwa kebiri kimia memang lebih memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual dibandingkan hukuman lain yang cukup berat. Karena pengalaman seksual sebelumnya kan sudah terekam di otak. Keinginan dia kan masih ada, terlepas apakah dia mampu atau tidak, papar Wimpi. Hukuman kebiri kimia itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diteken Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020 lalu. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2020, hukuman kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain. Tindakan ini dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Kebiri kimia memiliki efek samping. Beberapa di antaranya meliputi berkurangnya hasrat seksual atau tidak ada sama sekali, disfungsi ereksi, pengecilan buah zakar dan penis, kelelahan, semburan panas atau merasakan kepanasan yang intens, dan nyeri payudara dan pertumbuhan jaringan payudara atau ginekomastia. Kebiri kimia juga menimbulkan efek samping jangka panjang, di antaranya osteoporosis, gangguan glukosa, depresi, ketidaksuburan, anemia, hilangnya massa otot, dan penambahan berat badan. Jadi menurut Anda, pantaskah pelaku kekerasan seksual seperti Heri Wirawan dijatuhi hukuman kebiri kimia? Tim Liputan Suara Indonesia melaporkan.